Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu lan para derek ingkang mulya, alhamdulillah wa syukurillah, monggolah kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu lagi dalam satu kajian rutin setiap malam Kamis tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hati atau jiwa yang tenang, sebagaimana tadi ayatnya sudah saya kutip di surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan dan diridhoi, dan masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Ya, jadi untuk bisa menumbuhkan jiwa yang tenang, tentram, nyaman, itu harus dibutuhkan beberapa ritual-ritual tertentu yang bisa menenangkan hati kita. Ya, karena hanya hati yang tenang, hati yang bersih, itulah yang bisa menghadap Allah dengan keadaan baik. Lalu nafsul mutmainnah atau jiwa hati yang tenang itu yang seperti apa? Hati yang tenang itu adalah kondisi batin yang damai,
dan bebas dari kecemasan. Yang itu dapat dicapai melalui kombinasi cara spiritual seperti berzikir dan berdoa, dan juga membaca Al-Quran. Ini bisa menumbuhkan ketenangan yang ada di dalam hati kita. Karena ketenangan hati itu akan memungkinkan kita untuk bisa berpikir lebih jernih, lebih-lebih menghadapi tantangan hidup yang penuh kompetitif ini. Harus bisa kita hadapi dengan sabar dan bijaksana, serta bisa meningkatkan kualitas hidup itu hanya dengan hati yang jernih, hati yang tenang. Maka hati yang tenang, hati yang jernih, hati yang bersih itu harus diupayakan melalui apa? Nah, ini ada amalan-amalan yang bisa menumbuhkan hati kita, jiwa kita bisa tenang, nyaman, dan aman. Yaitu yang pertama dengan menjaga terus zikir dan doa kita. Ya. Ini ya. Doa dan zikir kita ini harus kita jaga terus. Karena dengan berzikir kepada Allah terus menerus, rutin, lama kelamaan hati kita yang selalu berubah itu bisa tumbuh menjadi tenang. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 juga disebutkan di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang, tentram, dan nyaman. Ya. Jadi amalan yang pertama ini adalah zikir kepada Allah. Zikir itu artinya mengingat. Jadi zikrullah berarti mengingat Allah. Ini menjadi amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada amalan-amalan yang lain. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasul menyebutkan begini. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa arduha inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairil lakum min a'ta'i dhahab wal waraq wa min antal qaw'aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala zikrullah. Ya, jadi hadis ini menyebutkan begini. Mau enggak aku beritahukan kepadamu semua mengenai sebaik-baik amal yang lebih dicintai oleh Tuhan, lebih mengangkat derajatmu, dan ini lebih baik bagimu daripada kamu bersedekah dengan emas dan perak, dan juga lebih baik daripada panjenengan berperang dengan musuh-musuhmu lalu
panjenengan tebas batang leher mereka atau mereka menebas batang leher panjenengan. Ya. Rasulullah yang mendengarkan itu lalu mengajukan satu pertanyaan. Apakah amalan itu wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, berzikir kepada Allah atau zikrullah. Nah, jadi di hadis ini ya, zikir kepada Allah atau zikrullah itu suatu amalan yang lebih dicintai Allah ketimbang ya bersedekah dengan emas dan perak, ketimbang perang melawan musuh sampean mateni apa sampean dipateni musuh ya. Nah, membuat para sahabat itu tadi bertanya, apa itu Rasul? Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hati kita harus selalu terjaga dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun bentuk-bentuk zikir itu disebutkan ada 3 macam. Yang pertama, berzikir dengan hati. Maksudnya bagaimana ini? Berzikir dengan hati itu bertafakur, memikirkan semua yang ada di alam semesta ini. Ya, itu adalah ciptaan Allah. Sehingga muncul dalam pikiran kita bahwa semua ini terjadi karena kuasa Allah. Nah, zikir seperti ini bisa membuat seseorang ya kepada Allah akan terus bertambah imannya. Kalau dalam bahasa Rasul, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Ya, pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah dan jangan berpikir tentang zatnya Allah. Nah, jadi kita bertafakur itu berarti berzikir dengan hati. Ya. Nah, bahasa ya, berkontemplasi ya. Jadi merenungi kehidupan alam semesta ini ya, sehingga muncul bahwa karena kebesaran dan kekuasaan Allah lah semua ini bisa terjadi. Ya, ini ya, ini cara berzikir dengan hati. Yang kedua, berzikir dengan lisan atau ucapan, yaitu berzikir dengan cara melafadzkan kalimat-kalimat yang mengandung puja-pujian kepada Allah, mensucikan, membesarkan, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kita mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir ya. Itu ya zikir-zikir yang kita lakukan dengan lisan. Maka harus mengeluarkan suara walaupun suara itu rendah. Seperti sing panjenengan sing biasa amalkan setiap sholat, membaca subhanallah, 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 diulang-ulang sampai 33 kali. Ya, kemudian dilanjutkan alhamdulillah, 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 diulang sampai 33 kali. Lalu dilanjutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diulang sampai 33 kali. Lalu kemudian ditutup dengan kalimat tahlil taufid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir dengan
lisan. Ya. Ada lagi yang digabung menjadi satu. Ya, subhanallah walhamdulillah, ya, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, ini terus diulang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada lagi, ya, zikir dengan tasbih yang dikatakan oleh Rasul, dua kalimat itu enteng, ringan diucapkan, tetapi kalau ditaruh di dalam mizan akan memperberat amal kebaikan kita, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini zikir dengan lisan. Nah, zikir seperti ini dianjurkan dalam Islam supaya lidah kita, bibir kita selalu basah, ya, selalu basah. Dan zikir yang dikerjakan oleh Rasul dulu, juga nabi-nabi terdahulu, ya, mereka berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdol kalimat yang aku baca dan nabi-nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi zikir nabi-nabi terdahulu ya kalimat tauhid ini. Karena ajaran utama Islam adalah tauhid. Ya, syahadatnya ya syahadat tauhid. Tapi setelah Rasul Muhammad SAW diutus, maka syahadatnya ditambah satu lagi, menjadi syahadatur Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadilah syahadatain, ya, dua kalimat syahadat. Kalau dulu cuma syahadat satu, ya. Setelah Nabi tambah satu syahadat lagi menjadi syahadatain. Syahadat yang pertama syahadatul tauhid, yang kedua syahadatul rasul. Nah, para hadirin, para jamaah, Bapak, Ibu, lan para derek ingkang punika, ya, berzikir, ya, dengan menggunakan kalimat tauhid ini kalimat yang paling agung. Di dalam hadis tentang cabang iman yang dikatakan di hadis itu, cabang iman itu ada 60 atau 70 cabang. Fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Ya, sing paling utama dari cabang iman yang nomor satu adalah kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat ini kalau sudah menyatu dalam kehidupan kita, insya Allah dengan kebiasaannya itu kita bisa terucap, ya. Orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat ini, ya. Maka ini jaminan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhirnya, di akhir hayatnya, di akhir ucapannya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Sehingga kalimat la ilaha illallah sering disebut sebagai miftahul jannah, kuncinya surga.
Nah, para hadirin, para jamaah, Bapak, Ibu lan para sedherek ingkang kula. Adapun yang ketiga, zikir dengan perbuatan, yaitu dengan cara melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, semua perbuatan itu, baik berupa perintah maupun itu larangan, harus dilandasi dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena niat ini menjadi penentu. Nah, dengan demikian amalan-amalan lain yang diperintahkan Allah termasuk dalam ruang lingkup zikir dengan perbuatan. Iku para hadirin, para jamaah, bentuk-bentuk zikir yang bisa kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka sempatkanlah berzikir dilanjutkan berdoa setelah sholat yang kita lakukan. Dalam hal ini Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 205 dan 206. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asar wala takum minal ghafilin innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri serta dengan perasaan takut melanggar perintahnya, dan dengan tidak pula mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Sesungguhnya mereka yang ada di sisi Tuhan tidak bersikap angkuh atau ingkar dari ibadah kepadanya, dan mereka pula bertasbih baginya, dan kepadanya lah juga mereka sujud. Nah, ini yang dimaksud dengan mereka di sini, para malaikat itu tidak pernah ingkar, selalu beribadah kepada Allah, selalu bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sebagai manusia juga harus begitu, membiasakan dengan berzikir, bisa bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan bertahlil. Ya. Nah, itu mengenai zikir-zikir yang perlu kita tingkatkan dalam upaya menumbuhkan jiwa yang tenang, tentram menghadapi kompetisi hidup yang syarat dengan cobaan, godaan, hambatan, dan lain-lain sebagainya. Hati kita perlu kita kuatkan dengan itu agar tumbuh kesabaran. Ya. Nah, setelah berzikir lalu kemudian berdoa. Jadi etikane nek Pak ndonga kuwi wong Pak njaluk karo Gusti Allah ya ngalem-ngalem dhisik. Ya, kaya sampean Pak njaluk karo kancane dalem-dalem dhisik. Lah baru sampean nyampe kan wis dalem seneng ya. Wong nek atine seneng njaluk ya apa penak. Ya, zikir itu sebagai awal pembuka. Nah, setelah berzikir barulah kita sampaikan permohonan kita, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam hal berdoa
Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Ya, itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, pasti akan kukabulkan bagimu. Ini satu janji yang Allah tuliskan di dalam firman-Nya. Ud'uni astajib lakum. Dungoho sampean karo aku. Mintalah, memohonlah kamu kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ya. Itu janji Allah yang tidak akan pernah diingkar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi kita harus optimis bahwa setiap doa-doa kita pasti akan terkabulkan. Asalkan doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah itu tidak mengandung dua hal. Ya, jangan berdoa yang pertama mengandung dosa. Misalnya dungo kok nyepatani, saking disaingi, saking jengkel. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, jatuhkan usahanya. Itu doa nggak bagus, Allah nggak suka. Berdoalah yang baik-baik, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang lain. Berdoalah yang baik-baik. Ya. Yang kedua, jangan berdoa dengan maksud memutus hubungan silaturahim. Itu doa yang tidak disukai Allah, dan Allah tidak memperkenankan itu. Kalau toh itu umpamanya kita sampaikan, ini akan berakibat pada diri kita juga. Ya, kita berdoa ingin orang lain celaka, meminta kepada Allah. Ternyata orang yang kita doakan celaka itu orang yang disukai Allah. Maka ketika sampai, lah kok aku kok nyilangani hambaku sing tak senengi kae. Ya, Gusti ora trimo. Beleke maneh ngon sing donga aire kenang tulahe dongane dhewe. Sing cilaka awake dhewe. Bisa jadi seperti itu. Maka jangan berdoa yang berisi tentang melakukan dosa untuk orang lain, mencelakakan, ya, bahasanya nyepatani dan sebagainya. Yang kedua, jangan mutus hubungan silaturahim. Ya, ini dinyatakan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mamin muslimin yad'u bida'watin laisa biha ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda salasin. Tidaklah seorang muslim menyampaikan doa kepada Allah selama doanya tidak mengandung dosa dan memutus hubungan silaturahim antar kerabat, melainkan Allah akan beri kepadanya 3 hal. Ya. Jadi doa kita ini selama tidak ada 2 unsur tadi, Allah akan kabulkan. Ya. Dengan 3 macam cara. Yang pertama, cara Allah mengabulkan apa? Imma antu ajalalahu da'watu. Ada kalanya doa kita ini dikabulkan oleh Allah dengan segera. Ya, jadi ada kalanya Allah mengabulkan kita begitu cepat. Ya, saking cepat ini kadang-kadang ngomong, nyong donga cangkem urung mingkem wis kelakon. Alhamdulillah. Urung mingkem padahal. Lah kok wis kelakon.
Ya karepe pengine donga ki kopi kabeh. Pengine ya langsung diijabahi. Tapi kaya-kaya kula panjenengan ki ya wis tau ngalami bab kuwi. Mung krasa apa ora diakoni apa ora. Mesti tahu. Ya Allah, ya. Ini nikmate luar biasa. Berdoa kepada Allah, Allah langsung mengabulkan. Ya, dari wong kae dungane mati. Cespleng. Nah, itu cara pertama. Ya. Cara kedua, wa imma ayudakhiraha lahu fil akhir. Ada kalanya Allah itu menyimpan doa-doa kita di akhirat. Kita berdoa diterima oleh Allah, disimpan. Sehingga kita merasa saya berdoa terus-terusan kok pernah tidak ada perubahan. Ya, lah disimpan doa-doa kita itu bisa jadi kemungkinan pertama menjadi tabungan amal kita, pahala kita di akhirat. Ya. Atau menguji kita sejauh mana kesabaran kita di dalam berdoa. Hingga suatu ketika Allah mengabulkan doanya, akan diberikan semua doa-doa yang tersimpan itu. Mula cok nemoni ya Allah nyong entuk rezeki kok kaya banyu mili, kaya apa keran ora ono mandeke. Ya. Lah itu apa buah dari kesabaran. Biyen nalika ndonga pernah koyo abot temen. Jane aku diterima apa ora, kok usahaku sing utuh bae. Mrene ora dadi, mrene gagal, mrene ana macam-macam obatan. Koyo-koyo hampir putus asa, tapi dengan kesabarannya Allah berikan satu persatu. Nek jare wong kan, nek jare wong dagang alhamdulillah wis nemu lubange. Merono dadi, merono wis payu kabeh. Ya, sehingga dalam waktu singkat ya, karena usahanya itu kan Allah ya moncet. Lah kayak pernah wingi-wingi buka moncet bisa jadi, Pak. Itu hasil dari doa-doa kita sendiri. Maka jangan pernah bosan dan putus asa di dalam berdoa. Wong sing ngarane ndonga ki wong jaluk, yo sakarepe sing wae. Pak diwene cepet kena, Pak didet kena, mengkubri kesabarane. Ada juga ini yang ketiga ini. Wa imma ayyusrafa ya. Anhu minasu mislah. Ada kalanya ya Allah menghindarkan diri kita dari melakukan kejelekan yang semisal atau menghindarkan kita dari kejahatan orang lain. Ya, aku kurang tahu ndonga njaluk apa dicelakan, tapi selalu terhindar dari persoalan. Ya, mungkin juga pernah kita alami. Ya, jenengan bar sholat iso saya turu kelayah tekan bengi delu malah tekan iso barang tangi iki kadhet lah kok sepuluh dikancing begini lawang sendelo tapi ora ono sing moro terus ya maling ora ono ya yaitu dilarang Gusti Allah kita ono wong pak perhatian karo jenengan iki dislewake sehingga selamat dari gangguan orang lain. Sementara sing nganggo pagar dhuwur cecete dipasang malah sing kena kan ya begitulah cara Allah itu mengabulkan doa-doa kita. Maka yakinlah doa kita pasti akan sampai. Ya, para hadirin, para jamaah ingkang mulya, qalu idza nuksira
qala Allahu akbar. Ya. Para sahabat lalu mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Nabi pun lantas menjawab, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa panjenengan. Inilah ya hadis tentang masalah doa, bahwa doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah dengan 3 cara, selama doa kita tidak mengandung unsur dosa atau mutus silaturahim. Nah, para hadirin, para jamaah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka di dalam berdoa pun juga ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama, diawali dengan bacaan basmalah, alhamdulillah, dan sholawat. Basmalah, hamdalah, dan sholawat. Misalnya kita setelah berzikir memulai berdoa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ini berarti kan sudah 1 rakaat. Nah, baru setelah itu nyadong karo Gusti Allah. Jadi membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat itu disebutkan dalam hadis Fadhalah bin Ubaidillah. Beliau ngendika, Rasulullah bersabda, apabila seorang di antaramu berdoa, hendaklah memuji kepada Allah dan berterima kasih kepadanya, kemudian membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Setelah itu berdoa sesuai keinginan. Jadi urut salam karo Kanjeng Nabi, ya. Jadi setelah sholawat baru meminta apa saja yang kita inginkan. Setelah dirasa cukup, bersolawat lagi kepada Nabi, ditutup dengan alhamdulillah. Ini yang pertama, ya, di dalam kita berdoa memohon kepada Allah. Yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika berdoa dan mengusap kedua tangan pada wajah ketika selesai. Nek ndonga tangannya nyaduk. Wong Pak Jaluk tangannya nyaduk. Ya. Angkat tangan panjenengan ketika berdoa memohon kepada Allah, biar Allah yang turun tangan memenuhi apa yang kita minta. Maka ketika kita menghadapi persoalan dirasa mentok, pikiran kita terbatas, kemampuan kita terbatas, ya sudah, pasrah kepada Allah, menadahkan tangan, biar Allah yang turun tangan menyelesaikan masalah. Hadis ini dari Umar bin Khattab. Beliau ngendika, Rasulullah apabila berdoa mengangkat kedua tangannya dan tidak menurunkan kedua tangannya itu sampai beliau mengusapkan kedua tangan itu pada wajahnya. Makanya kan ya diusapkan ke wajahnya, ya, sampai asale nang apa kok Bandung iki mesti dirauke nang wajahe. Ya iyalah nek dirauke nang wajahe sampean si sampeane jengkel. Ya, usap nang wajahe ya. Nah, itu. Ya, itu para hadirin, para jamaah kan. Allah itu malu kepada hambanya yang berdoa menadahkan tangan kemudian aku tidak beri itu, aku malu. Maka akan aku beri sesuai dengan permohonannya. Nah, tugas kita cuma itu kan ngadong, kadang-kadang moh tapi panjalo sing kebenaran ya ndak bisa, ya. Itu. Yang ketiga, hati khusyuk, ikhlas dan serius. Hatinya khusyuk, nyambung karo Gusti Allah. Ya. Hatinya khusyuk, nyambung karo Gusti Allah, ikhlas, murni semata-mata berdoa hanya Allah Subhanahu wa taala, dan serius sungguh-sungguh, tidak main-main.
tidak bergurau, ya, karena itu menjadi kebutuhan kita. Dan yang terakhir, berharap agar doanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini ada hadisnya dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, berdoalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu meyakini doa itu akan dikabulkan olehnya. Ketahuilah bahwa Allah tidak memperkenankan doa dari hati yang lalai dan lengah. Ya, dongo cangkeme termimil jalur tapi atine kuwi ora nyambung, ora ngalaihim yo, ya. Bagaimana bisa sampai maka hati, pikiran, lisan itu menyatu menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu para hadirin, para jamaah mengenai adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira ini saja dulu yang bisa kami sampaikan pada pengajian malam ini, ya, untuk bisa menumbuhkan jiwa yang tenang, hati yang tenang. Maka jagalah zikir dan doa kita dalam kehidupan keseharian kita. Mengatakan cukup? Cukup apa ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, kalau dirasa cukup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang, dan terima kasih atas perhatian panjenengan dalam, ya, menyimak pengajian pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatul amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu taqabbal ya karim.